Halo listener semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman di season yang keempat dan di episode yang kelima. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan minta maaf terlebih dahulu buat teman-teman semua yang mungkin sering dengerin podcast ini ataupun juga sering nonton video-video saya di channel Perisa Iman. Saya mau minta maaf karena mungkin selama 2 minggu belakangan ini saya sempat vakum ya. Saya sempat nggak upload video apapun. Kenapa? Karena 2 minggu belakangan ini saya sedang mengalami ataupun juga terkena COVID. Yes, saya sempat terdiagnosa positif COVID dan juga sempat bergejala. Jadi lumayan berasa ya gejalanya, kayak masuk angin, demam, dan juga batuk. Sehingga 2 minggu belakangan ini saya nggak sempat prepare gitu ya, karena harus isoman. Jadi nggak sempat prepare untuk buat konten dan juga video-video. Jadi I'm sorry, tapi sekarang I'm back. So kedepannya saya akan kembali menemani teman-teman dengan konten-konten yang saya harapkan bisa memberkati kehidupan teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk ke episode hari ini. Nah, pada saat episode ini akan di-upload, itu akan bersamaan dengan Hari Raya Valentine's. Yes, Hari Raya Kasih Sayang. Yang saya rasa mungkin udah nggak asing lagi buat kita semua ya. Kita semua mungkin pernah merayakan Hari Raya ini, ataupun juga mungkin masih merayakannya hingga saat ini. Ya, siapa sih yang nggak tahu Hari Raya Valentine? Nah, oleh karena itu, hal inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di episode kali ini. Jadi hari ini kita akan bahasnya mungkin lebih santai aja ya. Mungkin nggak akan terlalu banyak ayat, tapi mungkin akan banyak sejarah di sini. So, buat teman-teman yang suka sejarah, pasti akan senang banget nih dengan episode kali ini. Nah, hari ini kita membahas mengenai asal-usul dan juga sejarah daripada Hari Raya Valentine's yang kita rayakan bersama-sama setiap tahunnya pada tanggal 14 Februari. Di mana identik sekali pada hari raya ini biasanya pemberian bunga, coklat, ataupun juga hadiah. Dan ini semua kita rayakan atas nama Valentine. Tapi saya yakin bahwa nggak banyak daripada kita semua yang mengerti sebenarnya. Dari mana sih nama Valentine itu sendiri berasal? Tahukah kalian bahwa Valentine itu sebenarnya adalah berasal daripada nama seorang saints zaman dulu, ataupun juga mungkin apa ya, saints itu semacam imam ataupun juga orang kudus yang bernama Saint Valentine. Nah, apa sih hubungannya Saint Valentine ini dengan hari kasih sayang yang kita rayakan pada hari ini? Nah, itulah yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, kalau kita merujuk kepada sejarah, Gereja Katolik itu mencatat ada 3 orang yang mendapatkan julukan saints dengan nama Valentine, ataupun juga Valentinus, di mana tercatat di dalam sejarah gereja bahwa mereka semua ini mati secara martir, ataupun juga mati dibunuh karena iman mereka. Nah, ada banyak sekali cerita di luar sana, tapi saya akan merangkum nih ya, beberapa cerita yang paling terkenal, yang which is saya juga nggak tahu sebenarnya ini benar apa enggak, tapi ini adalah sejarah ataupun juga legenda yang ada mengenai Saint Valentine ini. Ada beberapa versi. Nah, versi yang pertama ini ceritanya seperti ini, bahwa sama bahwa Valentine ini adalah seorang priest ataupun juga imam ataupun juga mungkin zaman sekarang pastor ya, yang melayani di sekitar abad ketiga di sebuah gereja di Roma. Nah, pada waktu itu, pada masa kehidupan Saint Valentine ini, itu diperintah oleh Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Claudius kedua, di mana pada waktu itu Claudius kedua ini membuat suatu decree ya, ataupun juga kebijakan bahwa pria single pada waktu itu tidak boleh menikah. Kenapa? Karena pada zaman itu Kerajaan Romawi sedang berperang ya dengan banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya, sehingga butuh banyak prajurit. Dan Claudius kedua ini merasa bahwa pria single itu jauh lebih baik dibandingkan pria yang sudah menikah gitu ya, ataupun juga yang sudah punya istri. Kenapa? Karena Claudius merasa bahwa pria yang belum menikah ataupun juga pria yang single ini kalau maju perang itu lebih nggak punya beban gitu ya, dibandingkan dengan pria yang sudah menikah. Cenderung mereka tuh lebih berat untuk maju berperang ataupun juga untuk membela kerajaan Romawi pada waktu itu. Sehingga akhirnya Claudius II memutuskan untuk melarang pernikahan bagi pria muda pada waktu itu. Nah, Saint Valentine merasa bahwa kebijakan itu nggak adil gitu ya. Dan Saint Valentine memberanikan diri untuk tidak mentaati perintah daripada Claudius kedua dan tetap melaksanakan pernikahan secara rahasia. Jadi secara diam-diam bagi para pasangan muda. Dan di ceritanya itu dikisahkan bahwa akhirnya hal ini ketahuan oleh Kaisar Claudius II dan akhirnya Valentine ini ditangkap dan juga dihukum mati gitu. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Kisah yang pertama menceritakan mengenai
eh, bagaimana Valentine's ini mengorbankan hidupnya gitu ya demi pasangan-pasangan muda yang mau menikah pada waktu itu. Apakah cerita ini benar? Gak ada yang tahu juga ya. Tapi ini adalah salah satu cerita yang paling banyak berkembang ya, dan paling banyak juga diketahui oleh orang-orang mengenai Saint Valentine's. Tapi ada juga kisah lainnya, di mana juga menceritakan bahwa Valentine's ini dibunuh, tapi alasannya berbeda. Di kisah lainnya ini, diceritakan bahwa Valentine's itu dibunuh karena mencoba menolong orang Kristen kabur dari kejamnya penjara Romawi pada waktu itu. Karena pada waktu itu, seperti kita tahu bahwa kekristenan belum diakui, sehingga banyak orang Kristen itu ditangkapin oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Dan seringkali orang Kristen ini nggak cuma ditangkap, tapi juga dipukuli dan juga disiksa di sana. Jadi diceritakan bahwa Saint Valentine ini suka menolong orang Kristen itu kabur dari penjara gitu ya. Dan berdasarkan salah satu cerita legenda yang ada ya, bahwa akhirnya Valentine ini ditangkap, tapi sebelum dibunuh pada saat di penjara, dikisahkan bahwa Saint Valentine ini jatuh hati gitu. Dia jatuh cinta kepada seorang perempuan muda, which is kemungkinan perempuan ini adalah anak daripada kepala sipir penjara pada waktu itu, yang sempat mengunjungi dia pada waktu dia di penjara. Dikisahkan juga bahwa sebelum meninggal, Saint Valentine ini sempat menuliskan sebuah surat kepada perempuan tersebut, di mana judulnya itu adalah From Your Valentines. Sebuah ekspresi kata yang mungkin sampai sekarang masih banyak dipakai ya. Tapi sekali lagi, nggak ada yang bisa memastikan kebenaran daripada cerita itu. Tapi hampir semua cerita yang ada mengenai Saint Valentine ini, itu pada dasarnya bersifat herois, di mana dia mengorbankan dirinya sendiri, dan sedikit banyak ada kaitannya dengan sisi keromantisan ataupun juga cinta ya. Dan oleh karena itu, mulai abad pertengahan, nama Saint Valentine ini adalah salah satu nama saints yang paling terkenal, terutama di daerah Prancis dan juga di Inggris. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa Hari Raya Valentine ini dirayakan pada tanggal 14 Februari ataupun juga di pertengahan Februari? Mungkin ini pertanyaan banyak daripada kita ya. Nah, menurut salah satu sumber yang saya dapatkan, Valentine ini dirayakan setiap tanggal 14 Februari itu untuk memperingati hari kematian ataupun juga penguburan daripada Saint Valentine itu sendiri, yang kemungkinan terjadi pada tahun 270 Masehi. Namun, ada juga sumber yang lain yang berkata bahwa ini adalah sebenarnya bentuk ataupun juga upaya daripada gereja Kristen pada waktu itu yang sengaja nih memperingati Hari Raya Valentines di pertengahan Februari dan upaya untuk mengkristenkan Hari Raya Pagan di Romawi pada waktu itu. Di mana pada waktu itu sebenarnya kerajaan Romawi juga memperingati Hari Raya tersendiri, yaitu adalah Lupercalia namanya. Lupercalia itu adalah hari raya orang Romawi di mana mereka memperingatinya sebagai festival kusuburan kepada dewa yang namanya Faunus, yaitu adalah dewa kusuburan ataupun juga dewa pertanian ya. Dan juga sekaligus hari raya itu digunakan untuk memperingati pendiri Romawi pada waktu itu, yaitu adalah Romulus dan juga Remus. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit ya mengenai apa sih sebenarnya yang mereka lakukan pada hari raya Lupercalia itu, sehingga gereja Kristen mencoba untuk mereplace ya hari raya tersebut. Jadi, menurut sejarah, perayaan Lupercalia itu dimulai di mana anggotanya yang disebut sebagai Luperci ataupun juga semacam imam Romawinya ya untuk agama Romawi pada waktu itu, mereka semua berkumpul di Goa Suci, di mana mereka percaya bahwa di goa tersebutlah para pendiri Romawi, yaitu adalah Romulus dan juga Remus, itu lahir dan juga dirawat oleh seorang she-wolf. She-wolf itu apa ya? Kayak makhluk setengah jadi-jadian ataupun juga setengah manusia, setengah serigala gitu ya, tapi ini wanita. Makanya disebut sebagai she-wolf, ataupun juga dalam bahasa Romawi itu adalah lupa gitu ya sebutannya. Nah, setelah mereka berkumpul di goa tersebut, para imam kemudian akan mengorbankan kambing untuk melambangkan kesuburan dan juga seekor anjing untuk penyucian. Lalu mereka akan di sana mereka akan menguliti kulit kambing tersebut dan kulit tersebut dijadikan semacam lembaran panjang-panjang terus dicelupkan ke dalam darah kurban hewan-hewan tersebut ya yang tadi saya sebutkan. Lalu setelah dicelupkan, kulit tersebut akan dibawa ke jalan-jalan dan akan coba disekakan ya ataupun juga apa ya semacam diurapi gitu ya, ditempelkan kepada para wanita-wanita dan juga tumbuhan-tumbuhan di ladang. Di mana diharapkan bahwa wanita yang terkena
darah yang ada di kulit tersebut itu akan menjadi subur. Begitupun juga dengan tanaman-tanaman yang terkena darah tersebut ya. Dan berdasarkan legenda yang ada juga, bahwa di ujung festival tersebut, para wanita muda akan menempatkan nama mereka di sebuah kendi besar gitu ya. Jadi kayak semacam, kalau zaman sekarang tuh kayak semacam apa ya, undian gitu ya. Jadi mereka masukin nama ke dalam kendi tersebut. Lalu setelah semua nama itu sudah dimasukkan, lalu para pria single di kota tersebut akan mengambil seorang ataupun juga mengambil sebuah nama dari kendi tersebut. Lalu nama yang akan diambil tersebut, nama wanita yang akan diambil tersebut akan dipasangkan dengan pria tersebut selama setahun. Jadi kayak semacam apa ya, acara perjodohan gitu ya, acara perjodohan zaman dahulu. Jadi mereka harus dipasangkan selama setahun dan seringkali menurut catatan bahwa perjodohan ini apa ya, berbuah gitu ya, berbuah sampai kepada pernikahan. Jadi dalam sejarah festival Rupercalia ini juga ada unsur romantisnya juga ya, ada unsur cintanya juga di sini gitu. Nah, seiring dengan berkembangnya kekristenan di Romawi, dan seperti yang kita tahu ya, bahwa di abad keempat akhirnya kekristenan menjadi sebuah agama resmi di Romawi, maka Hari Raya Rupercalia ini mulai dilarang. Dan pada akhir abad kelima, dicatat bahwa Hari Raya ini sudah dicap sesat gitu ya, ataupun juga un-Christian gitu ya, un-Christian gitu ya, oleh Paus pada waktu itu yang berkuasa, yaitu adalah Paus Gelasius. Dan di saat yang bersamaan, jadi si Paus Gelasius ini dia melarang Hari Raya Rupercalia, dan juga bersamaan dengan itu dia meresmikan bahwa tanggal 14 Februari sebagai Saint Valentine's Day, di mana hari raya memperingati kehidupan daripada Saint Valentine's. Jadi, tentu pada waktu itu Hari Raya Valentine's ini bukanlah hari raya yang ada hubungannya dengan cinta seperti sekarang ini. Lalu pertanyaannya adalah, kok bisa ya jadi kayak sekarang? Kok bisa ya dari hari raya memperingati kehidupan seorang saint menjadi hari raya kasih sayang? Nah, menurut salah satu sumber yang saya baca, jadi pada abad pertengahan, itu abad sekitar 14 sampai abad ke-15, di Prancis dan juga di Inggris, sebenarnya tanggal 14 Februari itu juga bersamaan dengan awal daripada musim kawin ataupun juga mating season daripada para burung-burung di sana gitu. Jadi karena halnya bersamaan dengan musim tersebut, maka ini mulai menambahkan ide mengenai Hari Raya Valentine's itu identik dengan romansa dan juga cinta. Nah, catatan pertama yang menuliskan Hari Raya Valentine's ini sebagai hari raya yang bernuansa romantis itu adalah hasil puisi daripada seorang sastrawan Inggris yang bernama Geoffrey Chaucer pada tahun 1375 yang berjudul Parliaments of Fowls, di mana ada bagian daripada puisinya yang menuliskan seperti ini. For this was sent on Saint Valentine's Day, when every fowl cometh there to choose his mate. Ini memang kata-katanya agak aneh ya, karena ini memang dia menggunakan Old English ya, jadi agak beda penggunaan kata-katanya dengan Inggris yang kita kenal sekarang. Nah, jadi itu adalah kurang lebih sejarah mengenai Hari Raya Valentine. Mulai dari siapakah itu Valentine, bagaimana itu bisa menjadi suatu hari raya yang resmi, dan juga bagaimana hal itu berkembang menjadi hari raya yang berkaitan dengan sesuatu yang romantis ataupun juga cinta. Yang ternyata sebenarnya ada hubungannya loh dengan kekristenan, walaupun tentunya maknanya udah berbeda banget ya dengan tujuan awal hari raya ini diciptakan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang ada di pikiran kita semua adalah, oke, setelah kita tahu ini semua, apakah kita orang Kristen boleh gak sih merayakan Hari Raya Valentine's? Karena kan sudah berbeda banget ya maknanya dengan tujuan awalnya. Well, kalau pertanyaan mengenai boleh nggak boleh, menurut saya sendiri, ini sebenarnya adalah keputusan pribadi kalian masing-masing. Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya nggak ada salahnya ya merayakan Hari Raya Valentine's. Karena sebenarnya kan kita tuh mengasihi orang lain itu nggak perlu lihat hari ya. Nggak perlu hari khusus gitu ya untuk kita mengasihi orang lain. Tapi kalau misalkan ada hari khusus pun, menurut saya juga nggak salah gitu ya. Ada hari khusus di mana kita do extra effort ataupun juga do extra miles untuk memberikan sesuatu atau juga menunjukkan kasih kita pada orang yang kita kasihi. Dan menurut saya sih nggak ada yang salah ya dengan hal ini gitu. Lagi pula menurut saya nggak ada yang salah ya dengan makna Hari Raya Valentine's yang kita rayakan saat ini. Di mana maknanya adalah kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Which is sebenarnya nggak harus ke pasangan kita.
tapi bisa juga ke keluarga dan juga ke teman-teman kita. Dan juga, kalau kita ngebahas mengenai kasih itu sendiri, kasih itu adalah sebenarnya sebuah, esensi yang, kalau boleh saya bilang, adalah yang terpenting daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukan? Karena kalau kita baca Alkitab, itu banyak sekali disebutkan bahwa kasih itu pada dasarnya adalah bukti bahwa kita ini sebenarnya pengikut Yesus atau bukan. Ya gak sih? Gitu. Dan biar afdol nih ya, biar afdol, mari kita baca beberapa ayat Alkitab ya, mengenai kasih yang juga mungkin bisa kita aplikasikan pada hari raya kasih sayang ini. Yang pertama itu kita bisa baca di Yohanes 13, ayat 34 sampai 35, di mana dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi di ayat ini kita diingatkan kembali bahwa esensi kita ataupun juga bagaimana orang tahu bahwa kita ini pengikut Tuhan adalah dengan kita saling mengasihi. Dan menurut saya, Hari Raya Valentine ini bisa menjadi suatu jembatan untuk kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Which is, sekali lagi ya, nggak harus hanya ke pasangan kita, tapi bisa juga ke teman ataupun juga ke keluarga. Tapi di sisi lain, kita juga perlu ingat ya, bahwa jangan hanya karena ada Hari Raya Valentine, maka hanya di hari ini aja gitu kita mengekspresikannya. Enggak juga. Bahwa kita harus mengekspresikan kasih kita tuh kepada sesama itu setiap hari. Tapi mungkin di hari Valentine ini kita bisa memberikan sesuatu yang khusus gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada yang salah. Ataupun juga kita baca di ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya saya ambil dari 1 Korintus 13, ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13, ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia ataupun nubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, ayat ini sekali lagi mengingatkan pada kita semua mengenai pentingnya kasih. Bahkan di dalam ayat ini di-highlight berkali-kali bahwa walaupun kita punya karunia, walaupun kita pintar, walaupun kita punya segala-galanya, tapi kalau kita nggak punya kasih, itu kita sama sekali tidak ada gunanya. Oleh karena itu, walaupun Hari Raya Valentine yang kita rayakan saat ini, itu nggak ada hubungannya lagi ya dengan kekristenan. Istilahnya apa ya, kita nggak beribadah pada hari ini, ataupun juga kita nggak ada ke gereja gitu ya. Tapi biarlah hari raya ini jadi pengingat buat kita semua untuk memiliki kasih dan juga mengekspresikannya gitu ya. Karena mungkin banyak daripada kita yang lupa gitu ya untuk mengekspresikan kasih kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Dan biarlah hari raya Valentine ini jadi pengingat nih buat kita semua untuk gak lupa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, jadi kesimpulannya adalah terlepas apapun makna Valentine buat kalian, itu keputusan pribadi kalian ya. Jadi mau kalian rayakan boleh, kalian nggak rayakan juga nggak apa-apa. Tapi secara personal menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita merayakan kasih, baik itu bersama pasangan, teman, tetangga, ataupun juga keluarga. Oke guys, so sekian dulu ya buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, ada juga bisa memberkati teman-teman semuanya. Selamat Hari Valentine buat kita semua, dan jangan lupa untuk tetap stay safe ya, tetap taati protokol-protokol kesehatan yang ada, karena COVID-19 masih menghantui kita semua dengan varian Omikronnya, walaupun juga mungkin gejalanya mungkin nggak berat, tapi kita nggak boleh menyepelekan ya, gitu. Oke? So, thank you guys for listening. Buat teman-teman semuanya yang punya ide-ide ataupun juga topik-topik menarik untuk dibahas ke depannya, boleh langsung direct message saya ke Instagram saya di @victorditia ataupun juga di @prisaiman.id. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih suka nonton daripada denger ya, mungkin lebih orangnya lebih visual, bisa nonton episode ini di channel Prisai Iman. Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini. Thank you guys for listening. See you and God bless.